kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Haleluya. Bapa yang setia, Maha mulia, Allah perkasa, surga dan bumi menyembah kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya, rahmatnya selalu baru setiap hari. Setiap pagi kami rasakan. Haleluya. Bapa yang setia. Haleluya. Shalom. Selamat sore saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach Elohim, firman yang hidup yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, bernapas, menikmati anugerah, menikmati kasih karunia, menikmati hidup yang penuh dengan berkat dan kelimpahan, oleh karena kuasa firman Tuhan itu bukan oleh karena kekuatan atau gagah kita, tetapi semua oleh karena kuasa kasih firman Tuhan. Senang sekali pada sore hari ini dapat jumpa lewat udara. Saudara terkasih, betapa kita harus selalu menaikkan syukur, pujian kita, mazmur kita bagi kemuliaan Allah di tempat maha tinggi. Sebab bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan, kekuatan, dan kuasa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Surga dan bumi sujud menyembah, setiap lutut bertelut, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Saudara terkasih, betapa pada sore hari ini saya sebagai manusia adalah debu dan tanah. Saudara terkasih,
Tidak ada yang dapat dibanggakan daripada manusia debu dan tanah. Karena debu dan tanah, saudara terkasih, akan kembali ke tanah, saudara terkasih. Kita adalah bejana tanah liat di tangan Tuhan. Ia membentuk kita, dan apapun yang ada di dalam kita semua oleh karena kasih karunia, bukan oleh karena kebaikan kita, bukan oleh karena kemampuan kita, tetapi Roh Kuduslah yang bekerja dengan bebas menurut kemauan dan kerelaannya, mengerjakan di dalam kita agar kita berbuah-buah manis, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sebab hanya bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan, kekuatan, dan kuasa. Dan biarlah kita semakin kecil, bahkan hilang, tapi biarlah Yesus Kristus semakin bertambah-tambah di dalam kita. Pada hari ini saya mau bersaksi di mana kita harus mempergunakan hari-hari ini, saudara terkasih, untuk kita mengerjakan keselamatan kita, saudara terkasih, sebab akhir zaman ini, saudara terkasih, kita harus mengerjakan keselamatan kita lebih lagi mencari wajah Allah, mencari perkenanan Allah, mencari perkara-perkara di atas. Saudara terkasih, jangan kita memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi, tetapi carilah perkara yang di atas, di mana Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebab hidup kita telah mati dan tersembunyi di dalam Allah bersama Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau bersaksi agar kita, anak-anak muda, orang tua, setengah tua, ingatlah akan penciptamu. Firman Tuhan, baiklah, Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara terkasih, betapa firman Tuhan berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum datang hari-hari yang malang, tahun-tahun yang mendekat, yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara terkasih, biarlah saudara terkasih, pada masa muda kita, saudara terkasih, kita boleh dipakai oleh Allah Tuhan. Saudara terkasih, di mana pada waktu masa muda kita masih mempunyai kekuatan, saudara terkasih, kita mempunyai daya tahan, dan kita, saudara terkasih, pada masa muda, saudara terkasih, lebih giat mencari Tuhan agar kita dipakai oleh Tuhan. Saudara terkasih, di masa muda kita, saudara terkasih, jika kita dipakai Tuhan di masa muda kita, saudara terkasih, begitu banyak yang dapat kita lakukan untuk guna hormat kemuliaan Allah. Saudara terkasih, Tuhan akan memakai kita seturut dengan kehendak-Nya. Saudara terkasih, Tuhan akan memakai kita di mana kita
masih kuat, saudara terkasih. Jangan kita setelah kita tua, sakit-sakitan, saudara terkasih, kita sudah tidak berdaya, kita membuang masa-masa muda kita dengan perkara-perkara sia-sia. Tidak kita mengingat Tuhan pada waktu muda kita, tetapi pada waktu tua kita mengingat Tuhan, saudara terkasih, ketika kita sudah tidak berdaya, saudara terkasih. Betapa kita jika di masa tua, tentu kita tidak dapat melakukan banyak lagi, saudara terkasih, untuk kita menghasilkan buah yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan, saudara terkasih, di mana kita sudah tidak berdaya, sudah sakit-sakitan, saudara terkasih, dan kita tidak dapat melakukan apa-apa, saudara terkasih. Betapa kita akan merasa, saudara terkasih, tidak mampu, saudara terkasih, untuk menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan, saudara terkasih. Lebih lagi jika kita masih muda, tentu kita dapat bekerja melayani Tuhan, saudara terkasih. Kita dapat lebih banyak melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib untuk kemuliaan Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, biarlah kita mengingat Tuhan pada waktu masa muda kita, sebelum datang hari-hari yang malang dan tahun-tahun di mana Engkau mengatakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya, saudara terkasih. Yaitu ketika kita mengatakan tak ada kesenanganku di dalamnya, tentu itu pada waktu masa tua, saudara terkasih. Tetapi Allah kita, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar, saudara terkasih. Kapanpun kita datang kepada Tuhan, pintu selalu terbuka bagi kita, asal kita mau bertobat, menanggalkan segala perbuatan yang jahat, dan sungguh-sungguh bertobat, membuka hati untuk Yesus Kristus, untuk firman Tuhan, dan terimalah kuasa darah Yesus Kristus yang menebus dosa manusia. Saudara terkasih, sesungguhnya, saudara terkasih, apa yang kita lakukan di luar daripada Tuhan adalah sia-sia. Sehingga pengkhotbah berkata, sia-sialah apa yang ada di bawah terik matahari. Sia-sialah orang bekerja bersusah-susah, saudara terkasih. Semuanya sia-sia, bagaikan mencari angin, saudara terkasih. Tetapi hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan ada sukacita, damai sejahtera, ada kehidupan, ada pengharapan, saudara terkasih, untuk kita beroleh kemuliaan, beroleh kehidupan yang kekal. Tetapi sia-sialah kita yang hidup di luar daripada Yesus Kristus Tuhan, di luar dari pokok anggur yang benar, kita akan binasa, saudara terkasih. Sebab itu mari di akhir zaman ini datang kepada Yesus Kristus Tuhan, sebab Dialah jalan, hidup, dan kebenaran, saudara terkasih. Tidak ada yang dapat datang kepada Allah Bapa jika tidak melalui Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu
Saudara terkasih, apapun keadaan kita di akhir zaman ini, bersukacitalah senantiasa di dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Kuasailah dirimu, hatimu, pikiranmu, dan jangan memandang ke kanan atau ke kiri atau ke belakang, tetapi biarlah kita memandang kepada Yesus Kristus Tuhan yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Saudara terkasih, dan biarlah Roh Kudus selalu memimpin kita untuk berjalan di dalam kekuatan kuasa Allah Maha Tinggi, di dalam kebenaran, sebab Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh seluruh janji Allah. Saudara terkasih, yaitu kita menjadi milik Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus Tuhan untuk memuji-muji kemuliaan-Nya. Roh Kudus itulah yang menjadi materai bagi kita menjelang keselamatan yang dinyatakan. Ketika Yesus Kristus Tuhan menyatakan diri, kita pun menyatakan diri jika kita hidup di dalam percaya, di dalam taat, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekiranya apapun keadaan kita, bersukacitalah dan bersukacitalah di akhir zaman ini. Walau bumi bergoncang, langit berlalu, namun firman Tuhan kekal selamanya. Bila kita mendengar deru perang, saudara terkasih, dan terjadi banjir, gempa, saudara terkasih, lahar dari gunung yang menghancurkan bahkan membinasakan manusia, perang, saudara terkasih, di mana bangsa melawan bangsa, saudara terkasih. Itulah tanda-tanda di akhir zaman. Kasih semakin dingin dan manusia akan saling menyerahkan, saudara terkasih. Dan terjadi kesukaran yang sangat besar, saudara terkasih. Namun setiap kita yang senantiasa hidup dalam perkenanan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, ada perlindungan, penyertaan yang sempurna, sehingga kita hidup dalam kemenangan. Saudara terkasih, kita tidak akan goyah dan kita tetap berdiri tegak, saudara terkasih. Oleh karena itu kita harus pakai segala perlengkapan senjata Allah agar kita menjadi prajurit Yesus Kristus Tuhan yang gagah dan berani melawan singa yang mengaum, saudara terkasih, yaitu iblis yang siap menerkam setiap domba yang tidak berjaga-jaga. Kita pakai segala perlengkapan senjata Allah, berketopangkan keselamatan, berbaju jirahkan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, dan berkasut kerelaan, beritakan firman damai sejahtera, dan terimalah pedang roh. Saudara terkasih, maka penyertaan Tuhan, saudara terkasih, kasih Tuhan, kita ada dalam pembelaan. Saudara terkasih, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Kita terpelihara dengan ajaib dan sempurna. Saudara terkasih, walau 1000 rebah di sebelah kirimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa engkau. Saudara terkasih, kita akan mengalami, saudara terkasih, pemeliharaan yang ajaib dan sempurna. Saudara terkasih, sebab itu mari senantiasa kita hidup taat, setia, jadilah anak-anak yang taat, anak-anak kekasih Tuhan. Jangan turuti hawa nafsu di waktu masa kebodohanmu. Sampai disinilah firman Tuhan, dan
Kiranya anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Shalom.